Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal khadirun wal khadirat, jamaah sholat maghrib yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka untuk ngaji bersama, tentu dengan niat yang tulus, ikhlas. Mudah-mudahan kesemuanya itu memberikan sebuah nilai keberkahan dan juga mendapatkan ridho ilahi yang kelak insyaallah kita istiqomah akan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hadir kita tentu adalah pengaji, dan ngaji ini tentu akan memberikan sebuah kepahaman terhadap kekuatan kebenaran yang ada pada diri kita untuk mendapatkan ridha Allah. Ketika kita ngaji, keberkahan, kefahaman yang inilah insyaallah sesuai apa yang didawuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, rawahul Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan, Allah jadikan faqih dalam urusan agama. Jadi Allah mengendaki kebaikan kepada seorang ini tentu tidak sembarangan. Bagi orang-orang yang gemar mencari petunjuk, mencari kebenaran, itulah yang Allah kehendaki. Maka dari penelaaan, setidaknya ketika kita ini menginginkan atas kehendak Allah kebaikan, ada 3 hal yang seyogyanya kita miliki. Yang pertama, ayyakuna aliman, hendaknya seseorang itu menjadi alim. Alim itu mengerti. Kalau orang ujuk-ujuk mengerti tanpa mencari ilmu, tak mungkin. Jadi kita itu menjadi alim, menjadi mengerti, harus sergap ngaji, sergap mendatangi majelis taklim. Maka kita akan mengerti dalam bahasanya ayyakuna aliman, menjadi orang yang alim. Kalau kadang-kadang kita itu mungkin waktu ngaji ada uzur, waktu ngaji tak sempat, maka setidaknya hati ini level kedua, ayyakuna muta'alliman, hendaknya seseorang itu gemar atau suka banget untuk mencari ilmu,
suka banget untuk mencari ilmu. Artinya continue gitu. Continue. Adapun tadi itu belum mencapai aliman, tapi ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang gemar mencari ilmu, insya Allah dengan kekontinuan kita itu Allah akan berikan solusi. Jadi berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita itu hati ini suka gitu, kemudian semangat. Tapi kami juga punya prediksi, kesemangatan seseorang itu kadang-kadang juga ya turun. Ya, ayo yang ada pada hati kita suka, semangat itu menjadi level ketiga, ayyakuna muhibban. Hendaknya seorang itu cinta kepada orang yang mencari ilmu. Jadi kita mungkin uzur di rumah nggak bisa hadir, tapi melihat saudara-saudara kita itu berangkat guyup ke masjid, ke majelis taklim, hati kita itu ayo punya dorongan yang kuat untuk mencintai si A si B, untuk suka si A dan si B dalam rangka ya, orang itu mencari ilmu. Jadi suka tok saja mendukung atas saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah kesempatan mencari ilmu, maka kita itu sudah masuk kategori itu. Sehingga sesuatu hal yang ada niatan baik, itu Allah tak akan biarkan. Allah tetap membalas kebaikan itu. Makanya dengan ngaji, insya Allah hati kita itu punya rasa, punya kekuatan untuk pingin melaksanakan, untuk pingin mengikuti dalam kajian apapun. Tapi seandainya ada udzur syar'i yang tidak bisa untuk kita datangi, setidaknya kita itu cinta kepada orang yang bisa melaksanakan, bisa mengikuti dalam kajian-kajian ilmu itu. Insya Allah hidup kita itu akan dilingkupi oleh Allah, hati kita dilingkupi Allah dengan sebuah kebaikan. Maka inilah ya insya Allah yang disabdakan Rasul SAW, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan dalam urusan agama. Nah, ini pembukaan, bisa dipahami ya, pembukaan aja dulu. Nah, untuk kajian malam ini Bapak Ibu, kami ingin sampaikan yang awalnya beberapa pertemuan membahas masalah jin. Sudah sekian banyak kan ya, masalah jin-jinan. Untuk malam ini kami ingin beralih untuk membahas masalah malaikat, ya, menyelisih alam malaikat ya, karena alam malaikat itu juga alam yang berada di alam ghaib. Tapi keghaiban malaikat ya, keghaiban malaikat ini lebih ghaib daripada jin ya, terang-terangan saja. Orang yang ada di dunia ini yang seringkali ketemu dengan jin itu banyak. Seringkali ketemu dengan jin banyak. Tapi ada enggak di antara manusia-manusia kita itu yang pernah menjumpai, saya ketemu malaikat? Kemelete. Kenapa kemelete? Kuci enggak bisa itu, enggak bisa. Makanya tempo beberapa tahun yang lalu itu kami pernah nanyai ya seorang paranormal, ya dukun itu. Nah, kami tanya, Pak, jenengan kok hebat banget Pak, kok bisa nyembuhkan orang ini, punya kekuatan ini? Jawabannya gini, saya ini punya khotam. Khotam namanya apa Pak? Malaikat. Waduh, levelnya tinggi. Bukan tember-tember, ini levelnya level Rasulullah.
Khotam itu rata-rata jin itu. Nah kalau malaikat tidak bisa. Ya, nanti kita bahas sedikit nanti. Ya itu kebelete gitu loh. Saya masih teringat sampai segitu ya. Orang kalau sudah dipuji hebat, kemudian ya keluar kata-kata yang lebih hebat, seakan-akan tidak ada orang yang punya seperti itu. Seakan-akan, tapi sebetulnya salah besar dan tertipu atau menipu agar orang itu terspona, tertarik, percaya kepada orang itu. Nah ini ya terus terangan, ini daerah sekitar Sidoarjo orangnya, kayak nggak nyebut si Asbi. Baik, untuk mengenal malaikat ini kita akan pelan-pelan, karena insya Allah tidak akan mungkin kajian malaikat itu sekali selesai, karena nanti akan beruntun. Ya, tapi kadang-kadang hati kita itu baper gitu. Kenapa baper itu? Ya pingin ini, segera. Ya maunya kan, kami juga membayangkan dulu malaikat itu kapan yang mulainya, diciptakan oleh Allah kapan. Nah untuk ini gak usah baper. Ya, kalau nggak ada penjelasan sudah selesai. Karena nanti hadis itu cukup menjelaskan di riwayat Muslim, ya Allah itu menciptakan bumi di hari Sabtu. Kemudian menciptakan gunung di hari Ahad, menciptakan pepohonan di hari Senin, menciptakan keburukan di hari Selasa, menciptakan hewan-hewan kemudian dimasukkan oleh Allah ke bumi itu hari Rabu. Kemudian menciptakan di hari Selasa, yang terakhir itu Allah menciptakan di hari Sabtu, di hari Jumat Allah menciptakan Adam. Jadi Adam itu diciptakan oleh Allah menjelang akhir malam. Jadi habis sholat asar hingga ilal lail itu Allah menciptakan Adam. Nah, kita belum bahas itu, tetapi kita akan perinci ya, bagaimana pembahasan yang dasar tentang malaikat. Ya. Malaikat tentu satu hal yang wajib kita imani bagi setiap muslim. Ya, orang Islam wajib mengimani adanya malaikat. Tidak boleh tidak. Karena itu merupakan rukun iman yang keberapa? Yang kedua dari 6 macam rukun iman itu. Nah kemudian kita tentu ingin menelusuri ya, bahasa malaikat. Oke. Bahasa malaikat kalau kita perhatikan definisinya, definisi dari malaikat itu al-malaika. Pertama ada sumber ya, bahasa Arab itu malakun. Ya, malakun. Yang kedua malakun. Malakun dan malakun. Malakun terus terang kalau digunakan bahasa kebiasaan orang Arab itu berat. Ya, berat sehingga langsung ada kata, ada huruf yang dihilangkan sehingga diambil entengnya, sehingga lebih banyak orang Arab itu mengambil lafadz malaika sumbernya dari malakun. Nah, karena lebih ringan orang Arab mengucapkan malakun dibandingkan dengan malakun. Padahal itu wazan maf'alun dalam bahasa tasrifnya. Ini kalau lafadz malakun, terus terang orang Arab memang memakai bahasa ini, tapi tidak banyak itu. Yang ada biasanya dari kata-kata yang sulit ini dipakai untuk membuat syair. Ya,
seperti syair yang disusun oleh Abdul Qais. Abdul Qais ini pernah memuji ya seseorang dengan sebutan karena levelnya yang dipuji itu seorang yang mulia, maka disebut kamu ini bukan manusia tapi malaikat. Sehingga syairnya falasta liinsiyin limal akin. Itu syairnya. Kamu ini bukan manusia tetapi malaikat. Tahduru min jawis sama'i yasubu. Engkau itu turun dari langit. Ini padahal pujian. Seorang Abdul Qais memuji seorang yang bernama An-Nu'man. Sampai An-Nu'man karena orangnya itu baik, dikatakan Nu'man itu bukan manusia tapi malaikat yang turun dari langit. Sahabat dipuji setinggi langit, nggak ngefek, biasa. Kalau manusia dipuji setinggi langit, wah kebul lo gini, kalau meneng nek aku. Oh ya biasa kan ngoten ya. Sopo sing biasa sampeyan nek aku biasa ngono. Niki nek menungso kados kita niki. Kadang-kadang gemedine wah muncul. Tapi kalau imannya kuat insyaallah ndak ngefek sama sekali. Sahabat dipuji seperti itu biasa gitu. Tapi orang yang memuji seperti itu sebetulnya ya enggak terlalu tinggi. Tapi karena sepadannya malaikat itu seorang yang makhluk yang luar biasa, disejajarkan seperti itu oleh Abdul Qais. Menurut Abdul Qais memuji An-Nu'man. Maksud kami falastalin siyin li malakin. Loh, lafadz malakin itu orang Arab meletakkan syair itu menggunakan malakin yang jamaknya malaika. Tapi malakun juga banyak. Karena orang Arab tak suka kalimat itu berat-berat. Ya, apalagi bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah di Arab itu yes, ayu syai'in itu disingkat gitu, ais. Nah, gitu. Apa bahasa Amiyah itu. Nah, di Arab itu kadang nggak ngerti bahasa yang sesuai dengan susunan kitab. Kalau orang mahasiswa, orang pelajar bahasanya sesuai bagaimana ilmu nahwu, ilmu tasrif. Tapi bahasa kampungan orang-orang Arab, ya bahasa Amiyah. Makanya kadang-kadang kami ketika ngurusi jamaah umroh, ngobrol dengan supir, ngobrol dengan jamaah orang-orang Arab, kadang-kadang oh ini dari Bangladesh, dari India, tidak paham. Ana la afham ma takalamta, saya nggak paham apa yang kamu katakan. Karena nggak biasa. Kami juga kadang-kadang nggak biasa. Tapi bahasa kami kadang-kadang bisa, cuma ya tadi bahasa sebagaimana sesuai kitab. Nah, maksud kami orang Arab itu banyak memperingan bahasa yang sulit menjadi enteng. Nggak ruwet-ruwet bahasa ngono. Nah, cari bahasa Gus Dur begitu saja kok repot. Dikaya enteng aja. Nah ini oke, itu yang pertama. Namun ya dua kata malakun dengan malakun itu justru orang ahli bahasa dan orang ahli tafsir. Justru al-malaika bukan dari malakun dan juga bukan dari malakun, tetapi sumbernya dari al-aluka. Al-aluka ini menurut bahasa ahli bahasa dan juga menurut ahli tafsir. Justru malaikatun itu sumbernya dari al-aluka. Maknanya sebetulnya sama, utusan, rasul. Malaikat itu disebut rasul karena malaikat itu diciptakan oleh Allah dan tugasnya juga beribadah, dan dia Allah mengutus malaikat untuk membawa risalah yang Allah perintahkan untuk malaikat
menyampaikan kepada makhluknya. Nah, ini tugas-tugas malaikat. Lantas mana redaksi yang mendukung bahwasanya malaikat itu juga rasul? Surat Hud ayat 77. Allah mengatakan, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadha yaumun asib. Ini tatkala datang utusan rasul, utusan kami, yaitu para malaikat, kepada siapa? Kepada Lut. Si abihim, mereka, Lut itu merasa susah terhadap datangnya malaikat itu. Wa dhaqa bihim dar'a, dan juga dia merasa sempit dadanya. Wa qala hadza yaumun asib, ini adalah hari yang sulit. Nah, ini adalah hari yang sulit. Maksud kami kutip ayat ini bahwa malaikat itu artinya rasul yang bermakna utusan. Demikian juga surat Al-Dzariyat ayat 31. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nah, ini Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan? Nah, ini ketika Ibrahim didatangi oleh malaikat ke rumahnya. Ini untuk kisahnya bisa dibaca dalam surat Al-Dzariyat ayat 31 itu. Nah, kami kutip ini untuk mendukung penjelasan bahwasannya malaikat itu artinya rasul, utusan. Nah, ini bahasan pertama tentang definisi malaikat. Nah, sehingga kita kenal dulu bagaimana makna bahasa, kemudian makna istilah tentang pengertian malaikat itu. Nah, kemudian yang kedua, bahasan kami perinci bagaimana hakikat malaikat itu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, hakikat sebenarnya malaikat menurut penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berbagai macam nas yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, yang Rasul sampaikan dalam Al-Hadis, demikian juga ijma' para ulama bahwasannya malaikat itu merupakan ciptaan Allah, merupakan makhluk Allah yang Allah ciptakan tujuannya juga untuk beribadah. Kalau manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada malaikat. Beribadah. Nah, peribadatan malaikat tunduk atas perintah Allah. Nah, tunduk atas perintah Allah. Malaikat akan melakukan sesuatu kalau ada perintah Allah. Ini sehingga malaikat itu tidak bisa melakukan sesuatu atas perintah makhluknya kalau tidak Allah yang menghendaki, Allah yang memerintah, Allah yang meng-ACC atas keinginan malaikat itu, maka tidak bisa melakukan. Apalagi di awal tadi saya sudah singgung, seorang dukun punya khodam malaikat. Wah, tinggi banget. Nah, ini kita akan perhatikan nanti dalam surat yang panjang Al-Anbiya 26 sampai 29. Allah mengatakan, wa qalu takhadar rahman walada subhanahu bal ibadum mukramun. Ini wa qalu, mereka mengatakan, ini orang-orang yang tidak percaya akan keberadaan keesaan Allah. Mereka mengatakan ittakhadar rahman walada, Allah yang Maha Rahman itu memiliki anak.
Masya Allah, tuduhan orang-orang kafir. Subhana bal ibadu mukramun. Sebenarnya, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat itu hamba Allah. Hamba Allah mukramun, yang dimuliakan. Nah, ini hamba Allah yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qaul, yang mereka itu tidak mendahului tentang apa? Qaul, tentang perkataan. Tidak pernah mendahului tentang perkataan, membantah, tidak pernah. Pingin si A si B si B atas keinginannya, itu tak pernah. Mereka cukup tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas wahum bi amrihi ya'malun, mereka melakukan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ini jadi malaikat itu tunduk melaksanakan segala perintah Allah. Tidak ada istilah malaikat itu bandel seperti manusia. Perintah sholat kadang pernah bolong. Perintah puasa Ramadan tidak tersentuh dalam hatinya. Puasa Ramadan dianggap bulannya Ramadan, orangnya nggak puasa tidak apa-apa. Ini berat ini. Kalau malaikat seperti itu. Lalu apa kata Allah? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengerti, mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Walasfa'una illah liman irtadha. Lah ini. Dan malaikat itu tidak bisa untuk memberikan syafaat kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kecuali siapa yang Allah kehendaki. Wa hum min khasyatihi musyfikun, dan mereka itu yang tadi tidak akan memberikan syafaat kepada siapa yang Allah kehendaki, dan juga mereka itu selalu berhati-hati. Mereka selalu berhati-hati dan takut kepadanya. Di malaikat itu enggak seperti manusia. Kadang memutuskan sesuatu itu sudah lekas diputuskan, akhirnya banyak kekeliruan. Nah, kalau malaikat berhati-hati, selalu langkahnya itu tepat, dan tidak pernah berita malaikat keliru, tidak pernah. Selalu berhati-hati karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang dalam perilakunya selalu berhati-hati, ini sudah mendekati bagaimana sifat malaikat itu. Lantas wa may yakul minhum, dan siapa di antara mereka, maksudnya orang kafir tadi yang sampai mengatakan Allah itu mengambil anak, Allah itu memiliki anak, inni ilahun min duni, sesungguhnya aku ini Tuhan sesembahan selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka yang demikian itu kami balas dengan neraka jahannam, kadzalika najziz zalimin, demikian itulah balasan kami terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Ini dari ayat ini menjelaskan bahwa malaikat itu ciptaan Allah yang Allah muliakan karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk melakukan sesuatu yang ada di muka bumi, itu perintah Allah diberikan kepada para malaikat, kemudian sampai ke muka bumi ini. Jalurnya level pertama Allah yang memutuskan, kemudian malaikat, lalu diberikan kepada makhluknya. Sehingga berita-berita gaib malaikat pertama kali tahu. Dan gaibnya malaikat kami katakan tadi lebih gaib daripada jin. Kalau jin itu banyak sekali bersinggungan dengan manusia, tapi malaikat tiada, kecuali dulu
para nabi dan orang-orang tertentu, dan itu pun kita tidak bisa mengatakan oh saya tadi ketemu malaikat, tidak bisa. Kecuali dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau jin berdekatan dengan manusia, berada di alam dunia ini, mereka hanya tipis bedanya, tipis, sehingga manusia tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita, tipis. Tapi kalau malaikat lebih gaib daripada jin, walaupun sama-sama alam gaibnya. Ini perlu kita ketahui. Malaikat ketika mendapatkan perintah Allah dari atas, dari Allah, itu tersusun, diturunkan dari lapis ke bawahnya. Lapis ke bawahnya menyampaikan ke bawahnya sampai ilah adna, sampai ke yang paling dekat dengan bumi ini. Sehingga jin, nah ini jin, itu kalau mencuri berita itu dari yang paling dekat dengan bumi itu, karena tidak mampu untuk masuk ke lapis kedua, lapis ketiga, apalagi atas. Ini hanya level bawah, dan itu pun ya, di dalam riwayat dulu kami pernah singgung, jin itu untuk mencari berita dari langit itu sampai tumpang tindih itu, tumpak-tumpakan sungguh-sungguhan, seperti lomba 17 Agustus panjat pinang. Itu model jin. Engko nek gagal ana ndur melorot kabeh. Gagal. Kan banyak kan ya. Jenengan tingali lomba panjat pinang itu sekarang kan enggak modelnya itu satu-satu. Sekarang panjat pinangnya cuma satu. Nggak banyak kemudian tanding satu-satu gitu. Nah sekarang ya kolektif kolegial, kerjasama. Sing gede untuk disor, marang ngono. Nah sing cilik-cilik ndukur. Lah cilik wong ndukur ya lunyu. Wah akhirnya ndukur gak iso mace. Akhirnya ya lepas semua. Maaf jin pun juga seperti itu, mendengar dari atas. Lapis pertama saja begitu berat, karena di zaman Rasulullah sudah disampaikan bahwa itu ada obor yang akan menghantam para jin itu yang mau coba-coba untuk mendapatkan berita dari langit, sehingga jin itu pun juga bisa mati. Tapi berita matinya jin, nah itu yang diungkap dalam hadis, kena obor, kemudian duel dengan jinnya. Nah itu cuma berita kematian jin tiap hari tidak pernah ditunjukkan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah. Apalagi mendengar pengumuman berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedengaran kok tembus, saya tadi seriwing-seriwing di sana tadi ada berita-berita duka. Nggak percaya, paling jin paling, nggak usah cari-cari yang ruwet-ruwet. Ini sudah di alam mereka dan kita tidak mengetahui. Ya, tapi yang dijelaskan bahwasannya al-insu wal jinnun yamutun, manusia dan jin itu juga akan mati. Tapi kita nggak usah mencari-cari. Mana ya informasi jin itu matinya. Sudah di dalam hadis itu banyak dijelaskan tentang kena obor meninggal, kemudian duel dengan kelompok jin muslim dengan jin kafir, pernah juga perang itu meninggal. Itu berita-beritanya seperti itu. Tapi untuk berita kematian keseharian Rasul tidak banyak menjelaskannya. Nah, oke. Ini hakikat malaikat menurut Al-Quran ya, sehingga hal ini pun bisa kita mengerti. Jadi malaikat itu seorang makhluk ciptaan Allah yang tunduk patuh hanya kepada Allah dan tidak tunduk patuh kemudian menginginkan dirinya sendiri, tapi untuk kebaikan-kebaikan saja. Apalagi jadi khodam, tidak akan mungkin.
Ya, tidak akan mungkin, dan kemungkinan itu tidak akan terjadi. Sehingga kalau ada orang, oh saya ketemu malaikat, al-Ghadabrus, saya punya khodam malaikat al-Ghadabrus. Apa Ghadabrus? Khodam malaikat. Olenti. Nek korin ada. Nah, korin memang korin dari jin. Ma minkum min akhadin illa wa qad ukila lahu qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika. Loh. Jadi kita itu ada korin yang menyertai dari jin dan malaikat. Nah, malaikat itu mencatat perbuatan baik, mencatat perbuatan buruk. Nah, nanti akan ditunjukkan oleh malaikat ketika nanti di akhirat. Korin jin itu yang awal ketika lahir dimasukkan oleh Allah, kemudian nanti ketika meninggal manusia, korin itu akan keluar. Kemana? Kemana-mana? Ke alamnya. Nah, malaikat kembali kepada Allah selesai untuk mengkorini, ya, melekat di tubuh manusia selama manusia itu berada di dunia dan masih menghirup udara segar. Kalau selesai sudah, malaikat mematuhi atas perintah Allah, jin kembali ke alamnya. Ngudoh penggaweane. Kalau jin yang ada di korin manusia itu jin bukan muslim. Kalau jinnya Nabi yang korini Nabi itu waqat aslama, sudah masuk Islam. Tapi kalau kita GJ, apa GJ itu? Gak jelas. Ya, tapi gak jelasnya bukan ini paling muslim, enggak. Wis belunat semua. Makanya kadang-kadang ku merentek hati ini tadi hari Sabtu ada waktunya ngaji. Hati kita kadang gini, ngaji enggak. Ada enggak perasaan seperti itu? Wonten mawon. Akhirnya perasaan kuat ngaji ae. Tapi jangan terpaksa. Ya. Ngaji. Kalau sudah ngaji sudah selesai. Insyaallah barokah hidup kita. Ya, niat bisa dirubah. Kalau tadi sudah di depan pintu ngaji orang. Nah, tiba ngaji. Tiba ngaji. Wis sudah kita ikhlaskan gitu loh. Kita ikhlaskan. Sudah kita ikhlaskan. Di hadis Bukhari itu ada cerita gini. Ya, waktu Nabi kajian, ada 3 orang datang. Penuh di majelis Nabi itu. Namun 1 orang datang itu melihat bagian depan Nabi itu ada yang lowang. Loh, itu bolong ini. Akhirnya orang masuk, jalan melangkai pundak seorang karena itu kosong. Duduk di depan. Yang kedua, ada perasaan tidak enak. Sudah tidak ada kosong, saya kalau masuk tidak enak orang. Saya duduk di belakang. Yang satu, nah ini sindiran saya tadi. Yang satu boleh kasih situ ngaji. Nah, Rasul setelah selesai kajian, maukah kalian, para sahabatku, aku tunjukkan siapakah mereka yang 3 itu. Hadir pertama di depanku, itu Allah akan menaunginya. Hadir kedua duduk di belakang, karena ada perasaan tidak enak untuk melangkai pundak-pundak temannya, itu pun juga Allah menolongnya. Yang ketiga, karena dia berpaling dari kajianku, Allah berpaling darinya. Oh, gak ngereken Allah tidak memperhatikan. Sudah kadung mlebu masjid apen-apenan jeding ae. Paling jeding juga sandal mulai. Ono wong daerah kene? Gak ono. Insyaallah walaupun ke belakang kalau memang gak ngaji ya gak ngaji, tidak ada perasaan seperti itu. Kalau sudah niat ngaji insyaallah.
hidup kita. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fitin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan dalam urusan agama. Oh, ini hakikat malaikat. Ya, pelan-pelan mawon ya, jalan. Yang berikutnya, kedudukan beriman kepada malaikat dalam pandangan agama dan mengingkari, bagaimana hukum mengingkari tidak percaya adanya malaikat. Oh. Iman kepada malaikat laki-laki, kami sampaikan itu merupakan rukun iman yang kedua. Dari 6 macam Rasul menyampaikan dalam riwayat yang panjang, ya, di hadis Bukhari, di hadis Arba'in, itu hadis Jibril yang terkenal dengan malaikat tanya mal Islam, mal iman, ya, kemudian tanya kiamat itu, mal ihsan, kemudian tanya kiamat. Maksud kami kutip hadis yang panjang itu, kami ambil cukup tentang iman. Kala Rasul mengatakan al-iman an tu'minah billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minah bil qadari khairi wa syarri. Ini ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan mengimani kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ini jadi keimanan seorang itu harus tertanam bagi seorang muslim untuk meyakini akan adanya malaikat. Karena ada, ya, kelompok tertentu yang falsafah itu tidak meyakini adanya malaikat. Itu hanya suara-suara saja di langit dan tidak terbukti bagaimana wujud malaikat itu. Oh, ini sampai pengingkarannya karena tidak mengakui akan keberadaan malaikat. Mereka hanya meyakini itu suara-suara saja, tidak ada wujudnya. Ini wajib bagi kita untuk mengimani adanya malaikat, dan sampai kita itu dikatakan oleh Allah tidak masuk kategori orang itu berbakti kepada Allah, yang awalnya mereka itu menghadap ke arah timur. Engkau apa itu? Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur, kibalal masyriq wal maghrib, dan menghadap arahmu dan menghadapkan ke arah timur, ke arah maghrib, ke arah barat. Walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi orang beriman itu adalah mengimani malaikat, hari akhir, beriman kepada Allah, hari akhir dan malaikat, wal kitab wan nabiyyin, dan mengimani kitab dan juga para nabi. Oh, maksud ayat ini adalah bahwa seorang tidak dianggap sah keimanannya, ya, kalau tidak mengimani adanya malaikat. Tidak dianggap sah. Kemudian di surat An-Nisa ayat 36 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasuli, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab yang Allah turunkan kepada utusannya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab juga yang Allah turunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi, ini, dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh orang itu berada dalam kesesatan yang penyimpangannya luar biasa jauhnya. Oh, dikatakan kufur yang levelnya kafir ketika orang itu sampai tidak mempercayai akan adanya malaikat-malaikat Allah.
Malaikat-malaikat Allah tidak cukup nanti itu kita percaya secara global. Tapi ketika disebut malaikat Jibril sebagai ya pesuruh Allah untuk menurunkan wahyu kepada para nabinya dan para rasulnya, ini harus terperinci. Tapi hanya secara global, oh ya adanya malaikat, ada, percaya. Tapi saya tidak percaya siapa malaikat yang mengantarkan ya kitab Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad. Itu malaikat secara umum aja. Ini. Nah, Allah menurunkan Al-Quran lewat malaikat. Kadang juga Allah menurunkan Al-Quran langsung kepada hati Nabi. Maksud kami untuk perinciannya, ketika Al-Quran diturunkan, Allah memerintah para malaikat untuk menurunkan Al-Quran ini ke Nabi, sehingga malaikat itu merupakan kalamullah, kalam Allah, bukan karya Nabi. Nak makhluk ngene bumi niki. Al-Quran bukan kalamullah, karyanya Nabi. Sapa? Pak Tun niku. Poh ini. Banyak yang kontroversi itu. Tapi kan sudah ditetapkan ya. Kontroversinya banyak. Nah, ini yang harus kita akui bahwasannya benar-benar satu, Al-Quran itu merupakan kalam Allah, kitab Allah yang suci. Diturunkan melalui malaikat. Malaikat menurunkan kitab Al-Quran itu, firman Allah itu kepada para nabinya. Dulu juga malaikat. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW jelas malaikat bernama Jibril. Nah, jadi kedudukan beriman kepada para malaikat dalam kacamata agama dan juga hukum itu mengingkari agama. Pertama, wajib hukumnya. Bagi setiap muslim meyakini dengan seyakin-yakinnya akan keberadaan malaikat. Dan siapa yang mengkufuri akan adanya malaikat, mengkufuri, tidak mempercayai, maka itu disebut kufur yang levelnya kafir. Sehingga rukun iman merupakan pondasi bagi kaum muslimin, itu harus melekat pada hati semua umat muslim, semua orang-orang yang beriman harus melekat. Tidak boleh diambil satu, sudah complong tinggal 5, harus 6 itu melekat padanya. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh seenaknya. Makanya kitab Al-Quran itu pun juga gandengannya nanti as-sunnah gitu. Nah, karena taraktu fikum amrayni lam tudhillu kitabullah sunnati, tidak akan sesat kalian ketika kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahku. Lah ada orang hanya mempercayai kitab Al-Quran saja, kemudian tidak percaya kepada as-sunnah, maka itu disebut aliran ingkarus sunnah. Hanya cukup Al-Quran saja, itu pun tidak boleh, karena Nabi merupakan utusan Allah, menyampaikan wahyunya Al-Quran, perintah Allah, wahyunya as-sunnah, itu pun juga atas Allah, yang Al-Rasul menyusunnya dengan redaksi bahasa beliau. Nah, ini Bapak Ibu ya, 3 penjelasan untuk materi pertama ya, berikutnya nanti akan kita kaji ke bahasan-bahasan yang berikutnya untuk lebih dalam lagi, karena ini untuk pengenalan ya, supaya yakin betul kemudian definisi malaikat itu seperti apa, hakikat malaikat, kemudian kedudukan orang mengimani malaikat harus betul-betul yakin, tak boleh berubah sama sekali ya, karena rukun iman 6 yang pondasi itu sudah diletakkan oleh Allah dan as-sunnah. Kemudian mayoritas para ulama pun juga meyakininya. Lantas mengkufuri, tidak mempercayai akan adanya malaikat,
itu pun termasuk kufur, levelnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sementara demikian. Oke. Orang yang punya indigo yang bisa melihat jin itu termasuk apa kelebihan atau? Baik, manusia itu diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian yang paling mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Tidak ada kelebihan kecuali takwa. Kalau kelebihan dikatakan oleh manusia, oh itu bisa melihat jin. Dalam tubuh orang itu ada jinnya. Seminggu yang lalu santri ya level SMP taat, kulo takut taat. Napa? Ngene mriku taat. Ana wong hanya kepala tok. Kemudian terus kamu bisa melihat, saya tebak di atas itu ada apa? Banyak taat jin-jin itu. Kemudian tak suruh wudhu, takut. Di depan kamar mandi itu ada yang jaga. Oh, ketakutan. Wis ngene ae duduk. Ya, di tubuh sampean ada jinnya. Iya, tat. Banyak. Alhamdulillah kita doai. Kemudian muntah-muntah. Nah, kerepotannya saya juga capek. 1 jam setengah belum selesai. Saya juga kebingungan. Oh, bare. Telinganya itu panas, tidak kuat beliau itu. Taat kepanasan, kepanasan. Saya juga bingung, ya Allah, tolonglah kami, Allah. Engkau yang bisa menyembuhkan. Saya teringat di kitab Lu'lu' wal Marjan. Azankan. Oh, dulu pernah saya sampaikan. Ta'adzani. Gimana mas? Ya tat agak rendah. Sudah saya berhenti, tat sakit lagi, bingung meneng. Kemudian ta'adzani lagi, reda lagi, sakit lagi. Ya apa ini? Jangkepe apa ini? Dikomati ae pisan. Adzan 2 kali, qomat sebagai penutup. Bismillah, mudah-mudahan. Qomat, Allahu Akbar, alhamdulillah, langsung reda total itu. Loh kok kan enggak ada? Alhamdulillah. Sudah ya mas ya, sudah sama-sama capeknya. Jam 10 baru selesai. Alhamdulillah. Jadi intinya orang yang bisa melihat jin di tubuhnya ada jinnya. Orang yang disebut orang itu punya kelebihan indigo ya, itu dalamnya ada jinnya. Yang bisa melihat jin punya kelebihan al-ghadabus. Ah, ngono ae. Kita terus. Oh jelas ya. Gak usah ruwet. Lari tali itu kadang-kadang tat ini punya kelebihan tat. Oh, apa kelebihan apa? Sampai takoni. Lu tat tanya itu nggak ngaku, nggak pernah ngaku. Yang lembut aja, nanyainya yang lembut, pelan-pelan. Lama-lama nanti akan ngaku kok. Ngoten? Ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk bahasan pertama. Mudah-mudahan lebih semangat lagi di level kedua. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.